Guru jahat sedang membagikan nilai ujian. Kamu pantas mendapatkan nilai F yang besar dan jelek. Si kutu buku terlihat sangat gugup. Dan untuk kamu, iblis jenuh, ibu mau minum soda pop kamu dulu. Jangan, itu minumanku. Selamat datang di tim nilai F. Giliranku. Ini nilaimu, A+. Tunggu, serius? Aku dapat A+? Sebentar, sepertinya ada yang tidak beres. Guru jahat ada di lantai. Teman-teman, aku rasa guru jahat sudah mati. Siapa yang membunuh guru jahat? Para murid sangat penasaran kenapa si guru jahat bisa mati. Salah satu dari kalian pelakunya. Pasang kembali tanda X di matanya. Tidak ada denyut nadi. Tidak ada detak jantung. Dia benar-benar mati. Aku bukan lagi teman sekelas kalian, tapi detektif yang akan menyelidiki pembunuhnya. Dan kalian semua adalah tersangka. Atau mungkin kalian juga tersangka. Semua orang bertengkar tentang siapa tersangkanya. Sementara itu, Wednesday merasakan sesuatu yang aneh. Aku dapat penglihatan. Aku melihat guru jahat dan si rusa. Dia menyerang guru jahat dari belakang. Teman-teman, si rusa pembunuhnya. Aku tak akan pernah menyakitinya. Tunggu, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku sebenarnya sedang mengikir kukuku di kelas. Sementara guru jahat menikmati semangkuk permen mata miliknya. Dia memakannya dengan sangat senang. Tapi tiba-tiba, dia mulai tersedak. Dia meminta bantuanku. Aku panik, tapi aku coba bantu mendorong permennya keluar. Dorong! Dorong! Terus dorong! Akhirnya, dia memuntahkan permen mata itu. Dia merasa lega. Tapi kukuku terlalu panjang saat aku mencoba menolongnya sampai seragamnya rusak. Dia sangat marah karena itu, jadi dia mengeluarkan senjata. Dia mulai menggerinda kukuku. Itu sangat menyakitkan. Lihat, kukuku rusak karena dia menggerindanya. Benar, ini membuktikan si rusa berkata jujur. Ayo kita cari petunjuk lainnya. Kukuku. Pasti ada sesuatu di sini. Apa itu? Aku akan coba menariknya. Wah, ini rambut ungu yang sangat panjang. Aku akan menyelidiki rambut ini milik siapa. Pastinya bukan milik Mario dan Freddy. Dan bukan milik Gino juga. Rumi, kepangan ini cocok dengan rambutmu. Aku bisa jelaskan. Ini tak seperti yang kalian kira. Tolong dengarkan aku. Aku sedang di kelas menyisir rambutku. Guru jahat menatap rambutku dengan tatapan iri. Guru jahat perlahan menghilang dari kursinya. Lalu dia muncul tepat di belakangku. Dia bilang dilarang punya rambut panjang di kelasnya. Aku ketakutan. Ada gunting besar di tangannya. Dia mau memotong rambutku. Dia memotong kepanganku. Lebih parah lagi, dia memakan rambutku, makanya ada rambutku di mulutnya. Biar ku buktikan. Lihat, kepanganku ini palsu karena yang asli sudah hilang. Ya, ini terlihat seperti selang. Dia berkata jujur. Mari kita balikkan badan guru jahat. Wah, apa itu? Coba aku lihat, kelihatannya seperti anak panah. Itu milikku. Aku mencarinya kemana-mana. Apa kalian semua pikir aku pembunuhnya? Kalau begitu, jelaskan. Baik, ini yang sebenarnya terjadi. Aku sedang latihan memanah, dan targetku adalah apel di atas kepala si kutu buku. Aku melepaskan anak panah ke arahnya. Dia sangat ketakutan, tapi bidikanku bagus, dan apelnya kena. Lalu aku melihat hal lain. Si guru jahat sedang olahraga, tapi pantatnya terlihat seperti apel. Dan kalian tahu aku suka menembak apel. Tapi aku langsung mengendalikan pikiranku dari khayalan itu. Aku ganti ujung tajam anak panahku dengan alat pengisap ini. Lalu aku membidik dan menembak pantat si guru jahat
Dia sangat terkejut, lalu dia marah. Dia menghampiriku dengan tatapan jahat di matanya. Dan parahnya lagi, dia menyita busurku. Aku sangat sedih. Itu busur kesayanganku. Kalian semua pikir aku pembunuhnya? Lihat, anak panah ini punya alat pengisap. Aku berkata jujur. Sekarang menjauhlah dari hadapanku. Aku akan periksa tubuh guru jahat untuk petunjuk lain. Lihat, kakinya jorok, penuh lendir hitam, dan jejaknya mengarah ke boneka Squid Game. Tidak, aku bukan robot pembunuh. Aku akan jelaskan semuanya. Guru jahat sedang memotong kuku kakinya. Sementara itu, aku sakit dan ingusan. Aku tak tahan, dan aku bersin. Dia terkejut karena suara kerasku. Lalu, aku bersin lagi. Kali ini, ingusku jatuh ke kaki si guru jahat. Tapi si guru jahat berniat membalas dendam. Dia lompat sangat tinggi, lalu menghantamkan kaki kotornya ke kertas ujianku. Dia terus menginjak-injak kertas ujianku sampai rusak. Sekarang dia sudah puas dengan dendamnya. Aku akhirnya tak bisa menyelesaikan ujianku. Akan kutunjukkan buktinya kalau aku tidak bohong. Ini kertas ujianku, penuh ingus dari kaki guru jahat. Saatnya mencari petunjuk. Pasti ada sesuatu yang muncul. Aha, apa ini? Ada simbol rune iblis di lengan guru jahat. Jinu pelakunya. Tunggu, aku tidak melakukan apapun. Aku sangat kecewa padamu, Jinu. Aku tidak bersalah. Aku bisa membuktikannya. Aku sedang melakukan sesi temu penggemar. Semua orang minta tanda tanganku di poster mereka. Aku menggambar tanda hati milikku. Seorang penggemar bahkan pingsan karena terlalu bahagia. Kemudian semakin banyak yang datang. Dan ada yang ingin berfoto. Tiba-tiba, guru jahat datang. Kupikir dia akan marah, tapi ternyata dia juga ingin tanda tanganku. Tentu saja aku berikan. Dia terlihat sangat senang. Dia bahkan minta simbol rune iblis di lengannya. Makanya simbol itu ada di sana. Aku tak tahu kalau dia penggemarku, jadi aku gugup. Dia hendak pergi dan hampir lupa dengan posternya. Lalu dia memberiku ciuman jauh. Aku tidak bohong. Lihat, ini posternya dengan tanda tanganku, kan? Aku bilang aku tidak bersalah. Di mana lagi aku bisa menemukan petunjuk? Tunggu, apa ini? Ini teh guru jahat. Ada sesuatu di dalamnya. Biar aku ambil. Wah, ini kepala boneka Barbie. Barbie, cuma kamu yang bisa melakukan ini. Tidak, bukan aku. Dengarkan aku bisa jelaskan. Guru jahat sedang minum teh favoritnya, tapi dia tak suka daun tehnya. Dia langsung memuntahkannya, itu pahit, dan dia membencinya. Tehnya penuh daun. Pasti ada cara minum teh tanpa memakan daunnya. Dan saat itulah dia melihatku. Aku sedang main boneka milikku. Dia tertarik. Aku sangat takut saat dia menghampiriku dan berkata ingin mengambil bonekaku. Aku tak punya pilihan selain memberikannya. Dia kembali ke kursinya, dan kukira dia akan bermain dengannya. Tapi tiba-tiba dia cabut kepala bonekaku. Aku sangat terkejut. Dia ambil semua daun dari tehnya dan memasukkannya ke dalam kepala bonekaku. Boneka yang malang, pasti dia kesakitan. Aku cuma bisa menangis. Dia celupkan kepala bonekaku ke dalam gelas untuk membuat teh. Guru jahat bisa membuat teh baru tanpa daun teh. Dan dia lebih menyukainya daripada sebelumnya. Tapi aku sangat sedih, kepalanya hilang. Tunggu, semuanya. Baik, pertunjukan selesai. Dia berkata jujur. Ayo semuanya beri Barbie pelukan hangat. Ada pertarungan menari yang sedang terjadi. Wednesday melihat sebuah kotak pizza di meja guru jahat. Pizza ini milik Freddy. Semuanya, Freddy pasti pelakunya. Apa? Bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang ada di kelas saat guru jahat mengajar matematika. Aku tak bisa konsentrasi karena lapar. Jadi, aku keluarkan pizza spesialku. Tiba-tiba, guru jahat mencium bau pizza. Dia melihatku makan pizza. Aku bersemangat mau makan.
tapi dia muncul di belakangku dan mencoba merebut pizzaku. Aku melawan, tapi dia sangat kuat. Aku tahu giginya tidak akan bisa memakan pizza itu. Dia menggigit baut, giginya copot. Aku beritahu dia, tapi dia jadi marah. Dia ingin memukulku. Jadi, aku mengambil keju mozzarella dari pizza dan memberikannya kepadanya. Awalnya dia bingung, dan berhasil, giginya kembali. Dia puas, jadi dia tidak menyakitiku lagi. Lega sekali. Aku bisa menunjukkannya. Lihat. Biar aku lihat lebih dekat. Aku akan mengintip ke dalam mulut guru jahat. Di mana gigi palsunya? Itu dia, terbuat dari keju. Boleh aku memakannya? Tidak, Mario. Itu menjijikan. Nyam. Ew, itu sangat menjijikan. Apa? Itu cuma keju. Aku akan masukkan kamera ke dalam mulut guru jahat. Apakah berhasil, kutu buku? Ya, kameranya sekarang menuju ke perutnya. Aku menemukan sesuatu. Kelihatannya seperti jamur. Mario, kamu pasti memberikannya pada guru jahat dan meracuninya. Bukan aku bisa jelaskan. Tolong dengarkan aku. Guru jahat sedang membuat roti lapis di mejanya. Dia masukkan banyak sayuran. Tomat dan selada. Dan juga banyak daging. Biar lebih enak, dia tambahkan saus tomat. Tapi dia rasa ada yang kurang. Dan saat itulah dia melihatku. Aku sedang bermain dengan jamurku. Dia kira ini lezat dan bagian terakhir dari roti lapisnya yang sempurna. Dia tiba-tiba menghampiriku dan mencoba merebut jamurku. Aku tidak mau memberikannya, tapi dia sangat kuat. Akhirnya dia menaruh jamur itu di roti lapisnya. Aku terus memperingatkannya. Itu ide yang buruk. Terlambat, dia sudah menggigitnya. Tubuhnya mulai berubah. Guru jahat membesar karena jamur itu. Dia jadi jauh lebih tinggi dariku. Guru jahat terlihat seperti monster marah. Jadi aku keluarkan jamur mini. Ini akan mengembalikannya jadi normal. Aku tembakkan jamur itu ke mulutnya. Dia berhasil menelannya. Tubuhnya kembali ke ukuran normal. Phew, kukira aku akan mati. Dia sangat marah padaku karena membiarkannya makan jamur itu. Dia lalu memasukkanku ke tempat sampah. Aku yang malang. Tunggu semuanya. Aku melihat jamur mini di perut guru jahat. Sudah kubilang aku berkata jujur. Aku bukan pembunuh. Balerina Cappuccina dan Asesino Cappuccino sudah menikah. Tunggu, aku pusing. Kamu kenapa? Apakah Cappuccina pingsan? Iya, kenapa? Apakah dia baik-baik saja? Cappuccina sudah meninggal. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berdering. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Cappuccina. Halo, kenapa ponsel Cappuccina ada padamu? Aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Cappuccina mendengarkannya juga, dan dia suka. Kami mulai menari bersama. Tapi dia menari terlalu heboh, dan akhirnya Cappuccinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Cappuccina merasa bersalah, jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Cappuccina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya. Nih, perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi? Hei, katakan yang sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Cappuccina.
Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba gigiku sakit sekali. Cappuccino datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Cappuccino berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi. Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan. Jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Cappuccino juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Aku mau cari petunjuk lain. Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Maksudku itu... boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Cappuccino datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah. Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali. Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna. Sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game? Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Assassino? Bukan juga. Sekarang kamu. Espressiona. Cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya. Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Assassino Cappuccino. Lalu Cappuccino datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, riasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur. Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina Cappuccino. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun, apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur. Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun, ukuran telapak keting pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina Cappuccino. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak. Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya, ini selai. Ting berkata jujur. Sudah kubilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku harus terus mencari. Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar. Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas Espressiona. Bukan Assassino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku. Dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tung Sahur. Aduh. Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Cappuccino.
Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Cappuccina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia. Kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak, semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Crocodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang. Dia mau buka hadiahnya. Tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah. Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti krokodilo jujur. Ku bilang juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi. Jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat. Ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun, semua orang menuduh Asesino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti, aku bisa jelaskan. Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu, aku mulai melempar bintang ninja. Tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat bokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Asesino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi, siapa pembunuhnya? Tunggu sebentar, bagaimana dengan Wednesday? Wednesday pasti pembunuhnya. Semua orang sekarang menuduhnya. Sayangku, aku tak percaya kamu meninggal. Hah? Kenapa ada tirai? Cappuccina ternyata masih hidup. Asesino dan Cappuccina cuma pura-pura selama ini. Semua karakter jadi bingung. Ayo semuanya, mari membungkuk. Kita semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ini cuma sandiwara. Oh, Wednesday tak senang dengan ini. Apakah itu pisau? Oh, tidak. Dia akan lempar ke Cappuccina. Dagger! Apakah pisau yang kena Asesino? Asesino kelihatannya terluka. Semua orang kaget. Asesino benar-benar kena pisau. Suamiku, kenapa kamu melakukan ini? Ini balasan karena kalian mengerjaiku. Ayo lihat apa yang bergerak di dalam tubuhmu. Waktunya menjadi dokter. Semuanya, kenakan masker kalian. Ayo, kita mulai. Gunakan laser untuk memotong perutnya. Kita harus sangat berhati-hati dengan ini. Oke, ayo buka. Perutnya terkubur di bawah kawat. Kita pasti melakukan hal yang benar karena bonekanya bergerak-gerak. Di sana, ada yang sedang bergerak. Ada kunci di perutnya. Untung aku punya kunci ini. Ayo lihat isinya. Ini jamur. Hanya ada satu orang yang sangat menyukai jamur. Jelaskan ini, Mario. Sumpah, aku tak membunuh boneka itu. Biar ku jelaskan. Aku menawarkan sepiring jamur lezat kepada semua orang. Tapi tak ada yang mau mengambilnya.
Mereka bilang jamurku menjijikkan. Tidak, terima kasih. Kecuali boneka Squid Game. Dia memakan semua jamurnya. Ada racun di dalamnya. Biar kubuktikan. Lihat, aku baik-baik saja. Kalian harus mencobanya sekarang. Aku akan coba satu. Bukan dia pelakunya. Aku akan mencari petunjuk lainnya. Ada bekas gigitan berlipstik. Akan kuperiksa bibirmu. Tidak, warnanya beda. Pastinya bukan yang ini. Inet, lipstikmu sama dengan bekas gigitannya. Pasang penutup mulutnya sebelum dia berubah menjadi serigala dan menyerang kita. Tidak, aku bisa jelaskan. Dia dan aku sedang bermain. Dia melempar bola, dan aku mengambilnya. Tapi aku menggigit terlalu keras dan bolanya rusak. Bola itu tak memantul lagi. Tetapi aku masih ingin bermain. Jadi dia gunakan tangannya sebagai ganti bola. Itulah mengapa aku menggigitnya. Akan kuperiksa. Tangannya tak terpasang. Inet berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Akan kuperiksa tubuhnya untuk petunjuk lainnya. Hah? Rambut merah? Siapa di antara kalian yang berambut merah panjang? Bukan aku. Bukan aku? Kamu lihat sendiri. Dia pembunuhnya. Tangkap dia. Tidak. Mereka tak akan menangkapku jika aku masuk ke dalam pipa toilet. Takkan kubiarkan. Aku pandai memancing. Dapat. Terus tarik talinya. Aduh. Kamu ditangkap. Tidak, tolonglah, biar ku jelaskan. Ketika aku tiba di sini, aku masuk dari pipa toilet. Boneka Squid Game melihatku dan berkata penampilanku buruk. Jadi dia bilang dia akan membantu menata rambutku. Dia menyisir rambutku dan memasang beberapa klip. Dia juga merias wajahku, dan aku tak pernah begitu cantik. Jadi dia tertutup rambutku saat membantuku. Aku berutang banyak padanya. Jadi buat apa aku membunuhnya? Aku harus menyelidiki ini lebih jauh. Aku menemukan sisir di sakunya. Ariel tak bersalah. Jejak menyesatkan. Pencarian ini harus dilanjutkan. Kita harus bagaimana, bos? Lihat, ada kamera CCTV. Kita harus memeriksanya. Mungkin dia akan memberi kita petunjuk. Ini komputernya. Ayo temukan rekamannya. Hah? Rekamannya sudah dihapus. Pembunuhnya pasti telah menghapusnya. Ada sidik jari di tombol hapus. Tolong berikan sikatnya. Oleskan sedikit bedak di sidik jarinya. Kenapa kamu mau pergi? Tak boleh. Tempelkan isolasi di atasnya untuk mengambil sidik jari. Aha. Ini sidik jari dari jempol. Semuanya tunjukkan jempol kalian. Bukan aku. Lihat, punyaku berbentuk salju. Aku? Akan kutunjukkan aku tak bersalah. Lihat. Oke, baiklah. Akan kulakukan. Bukan? Bagaimana dengan Ting? Tunjukkan kamu tak bersalah. Apa maksudmu kamu tak mau melakukannya? Baiklah, akan kubantu. Tunggu. Sidik jarinya cocok. Ting, kamu ditangkap atas dugaan pembunuhan. Tunggu, aku tak membunuhnya. Aku punya alibi. Jadi begini ceritanya. Boneka Squid Game menawarkan biskuit dalgona. Dan dia bilang aku cuma boleh ambil satu. Jadi aku mulai memotong bentuk bintang. Tetapi gagal. Oh tidak. Masih ada banyak biskuit di sana. Mungkin aku boleh mengambil satu lagi. Sementara itu, boneka Squid Game Gurita sedang bersantai di bar camilan. Aku sudah mengambil semua kuenya, tapi belum berhasil memotong satu pun. Oh tidak, ini buruk. Itu kamera CCTV. Oh tidak, dia mungkin menyadari aku mengambil semua kuenya. Aku harus menghapus rekamannya. Hapus. Jadi itulah yang terjadi. Aku mengerti. Jadi jika dia bukan pembunuhnya, maka kita harus terus mencari. Kita harus mencari kebenarannya. Hei, apakah itu telepon? Ana menelpon. Jadi ini pasti telepon Elsa.
Oh, itu adikku. Hei, ada apa? Apa? Kalian semua menuduhku? Aku punya penjelasan untuk ini. Aku sedang selfie dengan Ariel. Dan Wednesday, karena aku suka mengabadikan kenangan. Tapi tiba-tiba baterai teleponku mati. Untungnya, boneka menawarkan chargernya, jadi aku bisa menyalakan teleponku lagi. Terima kasih, boneka. Ayo selfie. Lihat, ini selfie kami sebagai buktinya. Tunggu dulu. Lihat ini. Dracula menggigit bonekanya. Itu dia. Dia pasti pembunuhnya. Ayo tangkap dia. Buka pintunya, Dracula. Atau kami buka sendiri. Hah? Dia sedang tidur. Ayo bangunkan dia. Sudah dengan beberapa alarm, tapi dia masih belum juga bangun. Vampir benci bawang putih, kan? Seharusnya ini bisa membangunkannya. Oh, jauhkan itu dariku. Kalian mau apa? Apa? Kalian kira aku membunuh boneka itu? Kalian salah besar. Aku baru saja selesai minum darah. Tapi aku ingin lagi. Aku mencoba mengambil darah dari semua orang. Tapi mereka terlalu banyak bergerak. Kecuali boneka. Ah! Aku adalah robot. Kamu tak bisa menggigitku. Jadi bukan aku pembunuhnya. Karena aku bahkan tak bisa menggigitnya. Aku akan kembali tidur. Jadi kita masih belum tahu siapa pembunuhnya. Lihat, itu monster pemakan buku harian. Dia menuju ke arahku. Tolong. Dapat. Aku penasaran apa yang tertulis di dalamnya. Dear Diary, hari ini aku membunuh boneka Squid Game. Itu buku harian Wednesday. Hah? Hei, mengapa kalian membaca buku harianku? Ini rahasia. Kamu ditangkap. Aku bukan pembunuhnya. Baiklah, akan kuberitahu apa yang terjadi. Aku sedang memikirkan ide tulisan ketika aku melihat kedua orang ini sedang bermain darts. Bergabunglah dengan kami. Kamu bisa ambil anak panah ini. Aku lebih suka menggunakan busur dan panah. Tidak. Elsa mendorongku, jadi tembakanku meleset. Aku sangat marah, jadi aku pergi. Lalu aku tersadar bahwa aku tak sengaja menembak boneka dengan anak panah. Oh tidak, apa yang terjadi padanya? Aku begitu senang dan menulis di buku harianku bahwa aku membunuh boneka Squid Game, tapi ternyata dia masih hidup. Sialan, setidaknya aku dapat anak panahku kembali. Intinya, kali ini aku tak membunuhnya. Jadi lepaskan borgolmu dan biarkan aku pergi. Bagaimana kau bisa lepas dari ini? Pasti kamu yang membunuhnya. Bukan, kamu. Oh baiklah, aku takkan ikut campur. Hah? Ada kabel yang tercabut? Akan kucolokkan kembali. Kira-kira kemana arahnya kabel ini? Jejaknya menuju ke... boneka Squid Game. Aku sudah bangun. Aku hanya perlu mengisi baterai. Kamu masih hidup? Ups,